Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sujud syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 2 Samuel 24 ayat 15 hingga 17. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Saudara-saudaraku yang kekasih, judul renungan kita pada hari ini, dosa menyebabkan penderitaan bagi sesama. Ayat penekanan diambil pada ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Skandal korupsi yang melibatkan Carlos Ghosn, mantan CEO Nissan Motor Co Ltd, berpusat pada dugaan bahwa ia tidak melaporkan kompensasi sebesar 5 miliar yen atau setara dengan sekitar 94 juta dolar atau juga sama dengan 1,41 triliun rupiah selama periode fiskal 2010 sampai 2014 kepada otoritas Jepang. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara karyawan dan masyarakat luas. Ghosn dituduh melakukan penyelewengan keuangan yang berdampak negatif pada reputasi Nissan dan industri otomotif Jepang secara keseluruhan. Dalam 2 Samuel 24 ayat 17, Raja Daud melihat malapetaka yang menimpa rakyatnya akibat sensus yang dilakukannya.
Ia dengan tulus berdoa kepada Tuhan, mengakui kesalahannya dan meminta agar hukuman tidak ditimpakan kepada rakyat yang tidak bersalah. Dalam pernyataannya, Daud menunjukkan rasa empati dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Ia memahami bahwa tindakan yang diambilnya telah membawa penderitaan kepada orang lain, dan ia bersedia menanggung konsekuensi tersebut. Ini mencerminkan kesadaran bahwa dosa pribadi dapat memiliki dampak jauh lebih luas daripada yang sering kita sadari. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam tindakan yang tampaknya tidak berbahaya, namun dapat berdampak negatif pada orang lain. Misalnya, kata-kata kasar atau keputusan egois di tempat kerja dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penderitaan bagi rekan-rekan kita. Melalui renungan ini, mari kita belajar untuk lebih peka terhadap tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Kita perlu mengingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil sebagai individu atau pemimpin akan memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukan kesalahan, penting untuk mengakui dan meminta maaf, serta berusaha memperbaiki keadaan. Sebuah penegasan, ingatlah bahwa setiap dosa yang kita lakukan dapat membawa penderitaan bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan penyesalan atas dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa tindakan kami memengaruhi orang lain. Ajari kami untuk lebih peka dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.